Oke, shalom teman-teman semua. Welcome to my room. Kita siapin hati kita bareng-bareng sama-sama untuk masuk hadirat Tuhan dan terima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita doa teman-teman yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Buat kesetiaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Tuhan, ini isi hati kami ya Tuhan Yesus. Bila mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, oh Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, yang maha kuasa Tuhan. Ya lalabaya syandara labara. Haleluya, haleluya.
Haleluya, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami mengenal Engkau lebih lagi, Yesus. Barala 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 barala. Yarala bakarala boyarala bayasyandara barala barala. Oh, ku sembah Engkau, oh Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yarala bakarala barala 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 bayakarala barala bayasyande. Mari katakan sekali lagi sama-sama, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, yes Lord, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, ya Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan ajar kami Tuhan, mulai dari hari ini Tuhan, kami ingin kenal Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Banyak berbicara sama kami ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan berkati kami, bukan dengan berkat materi yang fana saja Tuhan, tapi berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Berharap semua dalam keadaan sehat, dan Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Mari kita buka dalam kitab Mazmur 139 ya. Mazmur yang sudah sangat familiar. Judulnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu ya. Kita baca ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Segini dulu. Nah, ayat ini banyak sekali buat saya pribadi sangat menjaga kehidupan saya. Di dalam kita mengarungi kehidupan hari lepas hari, setelah selesai kita mengakhiri hari itu, kita bersaat teduh, kemudian kita juga sudah siap-siap mau beristirahat ya. Tapi banyak sekali kadang pikiran yang masih mengganjal. Meskipun kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita sudah beres-beres, tapi pikiran itu kadang-kadang enggak mau diem ya. Makanya ada satu penulis buku terkenal yang menulis judulnya adalah pikiran adalah medan peperangan. Ya begitulah, di dalam sebelum kita sampai pules gitu tidur ya, pikiran ini terus masih bermain, masih rasanya enggak belum tuntas ya, belum tuntas. Kita masih suka kesel sama orang. Kalau persoalan itu berlarut-larut ya, kita kadang-kadang juga kita kecewa sama orang. Itulah
Malam hari kadang-kadang menjadi tempat pikiran ini bertempur gitu istilahnya ya. Tapi ayat ini sungguh luar biasa. Tadi dikatakan sebentar. Engkau Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi sekalipun hanya saya nih ya, suami saya di sebelah saya juga nggak tahu. Tapi ayat ini berkata, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, ya. Dan apalagi saya orang yang sangat istilahnya menyadari bahwa ada Roh Kristus di dalam diri saya. Tapi saya kadang-kadang nggak mampu. Pikiran itu terus bekerja ya. Ini belum ngomong secara fisik sama sekali, tapi bahkan dalam pikiran pun ya. Seringkali orang-orang Kristen banyak bergumul dan kalah di situ. Nah, untuk itulah saya bersyukur sekali ada firman ini ya, yang menjagai saya, yang membuat saya nggak berani terlampau terlena atau terlampau jauh bermain-main dengan pikiran ya. Sepanjang hari kita sibuk ya, kadang ada hal yang menjengkelkan tapi kita lupa nggak langsung beresin, sehingga malam hari itu mulai timbul, mulai ingat lagi ya. Ada yang bisa langsung dibereskan karena Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus yang terus menuntun ya, terutama menuntun saya supaya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya jatuh, bangun, bersalah, minta ampun dan sebagainya begitu ya. Tapi itulah yang terjadi, bahwa malam hari itu harusnya kita semua sudah beres, tapi ada aja yang mengganjal ya. Nah, perenungan kita pagi hari ini adalah, biarlah apa yang kita pikir itu ya, kita bisa kita tidak boleh terlalu membuat pikiran itu menjadi liar. Karena kita tahu bahwa ternyata Allah itu menyelidiki dan mengenal kita. Bahkan ada dikatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi saya mesti berpikir berapa kali nih, sebelum saya kesel sama orang, sebelum saya dengan istilahnya kesel dan ingin mengeluarkan kata-kata yang menghakimi, saya mesti berpikir lagi. Ternyata banyak kali saya bersyukur ya, banyak kali sebelum saya menghakimi orang, sepertinya Roh Kudus ini sudah berjaga di depan lidah saya ini ya. Dan ternyata firman-Nya bilang begitu, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Engkau tahu semuanya Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali, ayat yang sangat powerful sekali. Kalau kita menyediakan diri untuk dituntun oleh Tuhan, seharusnya kita nggak perlu sampai jatuh dalam dosa atau bahkan lebih parah lagi hidup dalam dosa. Karena kita mesti mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran bahwa Allah Maha Tahu ya. Meskipun Dia memberikan kepada kita kehendak bebas ya, seperti di Kejadian ya, di kitab Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia pertama bahkan ya. Semua boleh dimakan. Hanya ada pohon buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Tapi manusia menggunakan kehendak bebasnya tanpa ada rasa takut akan Allah. Tanpa ada rasa takut akan Allah. Jadi dia tetap makan pohon itu. Akibatnya setiap pemberontakan atau setiap kita melanggar firman Allah, memang kita pasti mati ya. Tapi puji Tuhan ya, dengan kematian Kristus di kayu salib, pintu pendamaian itu terbuka. Bahkan kadang-kadang kita jatuh bangun, asal kita
terus lari kepada salib Kristus, itu akan masalah dosa kita sudah didamaikan, sudah dibereskan oleh Tuhan. Tapi itu toh tidak membuat kita boleh hidup dengan semaunya, ya. Kita boleh jatuh bangun dalam dosa, toh kita bisa memandang kepada salib Kristus. Tapi pagi hari ini saya hanya akan menekankan bahwa di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita nggak bisa semaunya untuk melakukan apa yang jadi kehendak bebas kita. Kehendak bebas adalah kita menghormati Tuhan, ya. Dan untuk itulah pada waktu firman itu datang, kita bisa memilih mau taat atau mau berontak aja. Enggak bisa Tuhan, enggak mungkin saya lakukan ini. Sudah sangat menyakiti saya. Ini perkataan-perkataannya sudah sangat membuat saya sudah membuat saya kesel. Enggak mungkin. Tapi firman Tuhan datang, ya, firman Tuhan datang, ampuni musuhmu, berkati dia, ya. Padahal ini bukan musuh, ya, ini mungkin kenalan atau siapalah. Tapi firman Tuhan bahkan berkata, ampuni musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kita belum dianiaya apa-apa. Nah, untuk itulah saya merasa bahwa pengetahuan kita akan firman yang Maha Tahu ini membuat kita ini mesti berpikir beberapa kali sebelum melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa ayat ini juga berkata bahwa selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kalau lagi macam-macam pergumulan, ya, yang belum terselesaikan, saya bahkan suka nggak berani ngomong ayat ini. Tapi pada waktu saya sudah bereskan semuanya, baru kita sama Tuhan begitu terbuka, ya. Ini adalah ayat-ayat perenungan, ya. Enggak ada orang tahu apapun pergumulan saya. Suami di sebelah saya, anak saya di kamar lain yang satu rumah, tidak ada yang tahu. Tapi inilah hakikat hubungan kita dengan Tuhan adalah keterbukaan. Buat apa kita sembunyikan perkara-perkara yang tidak baik, ya. Tidak baik bukan berarti mesti gede, ya. Kita mau membunuh orang, kita mau berzina atau apa, bukan. Pikiran-pikiran kecil tapi yang saya tahu, ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau itu dibereskan. Nah, ayat-ayat di Mazmur 139 itu sangat membantu saya untuk berpikir ulang, apakah betul saya akan terus memikirkan hal ini. Apakah betul saya saya kadang-kadang bilang ini, oke lah, saya ampuni karena firman itu berkata begitu. Tapi saya nggak mau banyak berurusan dengan dia. Saya tidak mau menolong dia. Saya pikir itu kan tidak bersalah. Tapi firman itu datang lagi kepada saya. Hatimu belum pulih, nak. Ayatnya kembali datang juga, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Jadi begitulah, ya, proses kita bertumbuh adalah kita harus ingat, ya, di hadapan Allah yang Maha Tahu kita punya kehendak bebas, tapi kita tidak mau menggunakannya untuk hal-hal yang akan menyakiti dia, ya. Jadi kalau mau ngomong yang kasar, mau ngomong yang enggak yang mungkin menyakiti orang, kita ingat bahwa Roh Kudus sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Kita tarik kembali, ya. Kemudian bukan menonton konten yang tidak baik, tapi saya tahu kalau masih banyak saat teduh sudah, tapi saya tuh masih ingat misalnya, ya, ada satu firman yang orang bilang ini oke lah. Ada satu firman yang belum saya ulang, yang saya masih belum mengerti. Tapi saya tertarik terus terang aja. Lihat apa. Sekalipun yang dilihat itu sama sekali tidak buruk, tidak berbahaya. Tapi langsung Roh Kudus bilang, apakah kamu bisa memprioritaskan yang ini lebih dulu daripada yang
yang sana. Oh Tuhan, terima kasih. Baiklah Tuhan. Ya kadang saya berjuang untuk itu. Oke, saya ngerti Tuhan. Atau saya punya banyak pekerjaan yang menurut saya, wah ini bisa menghasilkan lebih banyak ini. Saya beresin ini dulu. Tapi Tuhan bilang, kamu janji katanya mau dengar khotbah ini dulu sebelum yang lain. Saya tahu. Jadi kehendak bebas itu biarlah kita pakai benar-benar untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk kita istilahnya, oh saya toh tidak melakukan yang salah Tuhan. Saya melakukan apa yang benar menurut saya dan saya akan lakukan itu. Tapi dalam kehidupan saya pribadi itu ternyata tidak bisa. Kesadaran bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya membuat saya berpikir ulang. Bahkan untuk hal-hal yang kecil misalnya, saya pengen berlibur atau saya pengen pergi. Tapi saya mau mastiin dulu bahwa Tuhan juga berkenan. Karena misal itu kan keputusan yang cukup ini ya, saya mesti misalnya meninggalkan rumah dan sebagainya ya. Bukan urusan Tuhan saya mau sikat gigi atau saya mau mandi dulu, itu bukan seperti itu. Tapi perkara-perkara yang cukup besar yang saya harus ambil keputusan, kesadaran bahwa Allah ada di hati saya, Roh Kudus menguasai saya, Allah Maha Tahu, membuat saya mesti benar-benar berpikir ulang, membuat saya benar-benar mesti tanya benar-benar apakah ini kehendak Tuhan yang baik, yang benar, ya. Jadi itulah sekilas perenungan kita pada pagi hari ini, di mana kita mesti ingat ya bahwa di hadapan Allah yang Maha Tahu kita nggak bisa main-main, kita nggak bisa sembunyikan di balik mungkin jabatan kita di gereja mungkin ya, kemudian kita nggak bisa sembunyikan itu di dalam aktivitas kita, tapi di hadapan Allah yang Maha Tahu kita masih terbuka ya, kita mesti kita mesti membereskan semuanya. Mungkin kalau nggak bisa satu hari, besok kita terus lagi. Kita perkatakan firman-firman ya yang membuat kesombongan, keegoan kita itu runtuh, sehingga akhirnya kita menjadi pemenang. Kita bisa menghadapi segalanya dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Oke, sekian sharing firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Apa yang sudah Kau ajarkan kepada hamba-Mu ini Tuhan, boleh hamba sharingkan, dan biarlah kami semua bersama-sama belajar Tuhan. Kami mau lebih banyak lagi belajar untuk kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami tidak hanya menjadi orang Kristen biasa, tapi sungguh kami adalah murid-murid-Mu Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang berkata, di hadapan Allah yang Maha Tahu semuanya terbuka. Kami semua telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau dengan lembut terus akan menolong kami, terus akan mengajari kami. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk segala perkara indah yang Kau sediakan bagi kami. Buat kami orang-orang yang mengasihi firman-Mu, yang merindukan untuk selalu taat dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.